Halo sahabat pro, kembali lagi di konten Asin Mas. Ayo sini masak. Bersama saya Chef Fajar, saya akan ditemani oleh seorang chef legendaris yang sudah berpengalaman kurang lebih 31 tahun di dunia kuliner. Pastinya sudah memiliki banyak pengalaman di beberapa industri kuliner, seperti catering, restoran, hotel, konsultan, dan juga beliau aktif dalam sharing resep-resep di sosial media. Kita sambut saja Chef Vindex Tanker. Halo. Halo Chef, selamat datang di Dapur Ajinomoto Profesional Chef. Terima kasih. Apa kabar Chef? Kabar baik, kabar baik. Pertama-tama saya mau mengucapkan dulu terima kasih untuk Dapur Ajinomoto Profesional yang sudah mengundang saya untuk kita take over di kitchen ini. Biar kita bisa berbagi resep dengan sahabat pro. Oke Chef, sekarang kesibukannya lagi apa nih Chef? Selain konsultan, saya sekarang ini banyak melakukan take over restoran, juga mempromosikan masakan Indonesia bukan hanya daerah maupun juga sampai ke mancanegara. Oke. Untuk kali ini nih Chef Vindex akan share apa nih ke sahabat pro? Karena saya sebenarnya almost 15 tahun di Bali, nah kali ini saya mau berbagi resep ya ayam betutu gili manuk. Wow, gili manuk ya, berarti itu kayak akan rempah sama bumbunya juga pasti betul rich banget. Kalau dari Bali pasti banyak rempah, banyak bumbu. Oke, kita langsung siapin aja ya bahan-bahannya ya Chef ya. Ayo. Oke. Oke Chef Vindex, ini bahan-bahannya udah siap ya Chef. Ya. Tapi sebelum kita masak nih Chef, ayam betutu itu kan ada 2 jenis Chef. Chef bisa jelaskan nggak ke sahabat pro, apa sih perbedaannya? Oke, memang di Bali itu kita ada 2 jenis betutu ya. Ada satu betutu yang kering, biasa itu dari daerah Ubud biasanya. Kemudian satu lagi kita yang akan buat kali ini itu yang basah. Kita sebutnya ini dari gili manuk ya, dari bagian negara situ ya. Nah, itu dia memang modelnya basah. Cara buatnya sedikit berbeda, walaupun bumbunya boleh dibilang ini kan banyak rempah, banyak bumbu, karena Bali biasanya sebutnya basa genep atau full spice gitu. Bahan-bahannya apa aja Chef? Nah yang sini kita ada bawang merah, bawang putih, sini kita gunakan cabai keriting sama cabai rawit. Nah, jumlahnya sebenarnya bisa disesuaikan, kalau mau lebih pedas biasanya lebih ganjil. Ya. Ada jahe, laos, kunyit, dan kencur, kemiri. Kemirinya sudah disangrai ya? Kemiri disangrai dulu. Kemudian di sini kita juga akan cincang bersama ini serai ya. Kita ambil putihnya. Kalau rempah daun kita ada daun salam, kemudian ada daun jeruk, kemudian kita ada ketumbar, kemudian kita ada ini terasi yang ini sudah dipanggang dulu. Ya. Kemudian kita pakai merica hitam. Ya, ini di Bali aja nih yang pakai merica hitam ya. Kalau biasa kan Western baru pakai merica hitam. Nah ini pakai merica putih juga dan garam. Jadi di sini merica hitam berfungsi sebagai rempah. Jadi bukan sebagai seasoning. Kalau merica putih sebagai seasoning. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Yang pertama kita akan cincang dulu. Ini kita akan blender ya. Jadi di sini kalau Bali itu bilangnya bumbu rajang gitu. Jadi kalau bumbu rajang itu dia sebenarnya hanya dicincang dan mereka modelnya pakai golok gitu ya. Nah ini kita karena pakai blender ya supaya mempercepat proses. Kita blender tapi nanti blendernya tidak sampai halus ya. Halus ya. Kemudian ini bawang putih sama ini kita cincang agak kecil-kecil supaya masuk ya gitu. Kalau bisa memang posisinya adalah kita tidak menambahkan apapun saat kita memblender. Nah, ini ada 4 macam kalau kita bilang root spice ya. Nah ini kita iris-iris dulu aja. Ini kita masuk. Nanti mungkin di blender dulu, diputerin. Setelah kita ambil bagian dalamnya saja. Ya, cukup dulu. Untuk dia masuk ke bumbu, dia pakai yang halusnya. Kan ini kan lebih halus ya. Gitu. Betul. Nah yang sudah mulai ini kita masukkan. Aromanya strong langsung ya keluar gitu ya. Nah gimana Chef? Cukup? Nanti kita akan tumis lagi ya. Terus kemudian baru kita campurkan ini. Biasanya ditambahkan setelah dia menjadi paste. Berarti yang dry ingredients-nya nanti? Dry ingredients nanti. Oke, step selanjutnya apa nih Chef? Nah sekarang kita akan marinasi ayam. Di sini saya pakai
ayam kampung ya, supaya dia lebih punya flavor, strong flavor gitu ya. Memang masaknya sedikit lebih lama, tapi yang penting dia punya rasa lebih bagus gitu. Kita potong dulu. Ini hanya kita gunakan jeruk nipis, garam, gula, nanti kita pakai chicken powder ya. Jadi tinggal kita marinasi dengan garam, kemudian merica, dan jeruk nipis. Kalau menggunakan asam jawa ini cairin dulu ya, campur dengan air dulu. Kemudian jadi jangan terlalu kental, jadi lebih light aja. Nah, sekarang abis ini kita akan memberikan chicken powder nih. Oke, jadi kita menggunakan Ajinomoto chicken powder. Ajinomoto chicken powder ini ekstrak powdernya 11,1%, Chef. Jadi dia mungkin dengan chicken powder juga biasa kita menggunakan ini untuk supaya membuat penetrasi bumbu lebih gurih di ayamnya. Betul, Chef. Nah, fungsi dari Ajinomoto chicken powder ini untuk meningkatkan rasa ayamnya nih, Chef. Jadi kita biarkan dulu. Kita akan tumis bumbu yang tadi sudah kita rajang. Kita akan tumis, masukkan bahan lain. Nanti setelah ini kita akan diamkan. Kemudian kita akan panggang. Ini kita kasih minyak kelapa sedikit. Fungsinya untuk apa nih, Chef, minyak kelapanya? Ini buat membuat dia flavor juga. Dan di Bali memang kan banyak sekali dia menggunakan semua menumis atau masak dengan menggunakan minyak kelapa. Untuk aromatik juga ya? Iya, untuk aromatik juga ya. Wah, harus ada sizzling noise-nya. Oke. Ini sampai seperti apa nih, Chef? Nggak, cuma buat cari perubahan warna aja sedikit gitu ya. Oke, berarti ini sudah ya, Chef? Sudah. Karena colornya udah dapet. Betul, udah dapet, colornya sudah warna udah berubah, ada perubahan warna di kulit, ini sudah cukup. Sekarang kita tumis bumbu, kita gunakan minyak kelapa. Minyak kelapa. Ya, sekitar 2 sendok makan gitu ya. Ya. Kemudian kita tumis. Lalu kita masukkan nih semua nih, ya bumbu tadi kan ada ketumbar, kemudian terasi bakar, merica hitam. Nah, kita tumis dulu. Dan saya tambahkan sedikit minyak kelapanya, jadi sekitar 3-4 ya. Iya. Kita daun salam, maka dari aromanya udah kelihatan ya. Kemudian daun jeruk. Nah, ini bumbunya sudah mulai berubah warna. Terus aromanya juga udah mulai strong. Harum gitu ya. Nah, ini kita tinggal masukkan air. Nah, ini yang penting sebenarnya untuk diketahui sebuah tipsnya bahwa kalau misalnya kita menumis bumbu, selalu kan di resep tulisnya hingga harum. Nah, itu harus dilakukan. Oke, yang kita tinggal masukkan air. Sekitar 1,5 liter airnya. Bisa nanti kita tambahkan sesuai dengan ayamnya ya. Nah, untuk masak di pressure cooker nih gimana nih, Chef? Nah, ini ada satu tipsnya lagi. Kita akan gunakan ini daun pisang ya. Ini kita masukkan. Warnanya kuning, cerah, kuning orange gitu ya. Kayaknya boleh tambahkan lagi airnya. Ini kira-kira mungkin sekitar 2,5 liter ya. Untuk 2 ayam ya. Ya, sampai dia menutupi ya. Baru kita masukkan chicken powder garam dan merica. Merica dan garam. Nah, ini kita masukkan Ajinomoto chicken extract powder. Ya, kira-kira 1,5. Oke, Chef. Jadi ini berapa lama nih, Chef? Nah, jadi ini sudah bunyi dari bunyi 30 sampai 35 menit lah kita. Sekarang 30 menit dulu. Sekarang kita akan buat dulu sambal matah. Bahan-bahannya apa aja, Chef? Nah, di sini kita ada daun jeruk, ini bawang merah, terus di sini cabai rawit merah. Di sini kita ada serai, kita pakai limo, kemudian terasi, garam. Di sini kita akan nanti tambahkan minyak panas dengan minyak kelapa. Nah, ini kita tinggal di slice. Usahakan ketipisannya sama. Untuk cabai rawitnya mungkin bisa menyesuaikan gitu ya. Bagi 2 dulu. Sama ini udah kita ambil putihnya doang ya. Jadi dia udah halus. Nah, ini yang harus agak sedikit lebih tipis supaya dia ini, kalau nggak bisa saya bilang tadi cincang aja. Ya, seperti ini gitu. Jadi udah halus, tipis. Oke, ini kita masukkan, nggak usah terlalu banyak, tapi yang penting kita mau manaskan ini dia sudah bubble aja ya. Sampai panas saja. Ya, tidak perlu tandanya sampai bubbling gini. Tandanya dia bubble aja. Oke. Ya. Bubble seperti ini ya, sahabat pro. Ya. Akan menambahkan juga garam dan kita akan gunakan juga chicken powder di sini. Nah, ini terakhir baru bumbu-bumbuannya ya, Chef. Ya, berikan jeruk lemon.
Nah, sekarang mungkin Chef Fajar bisa tambahkan garam, garam sedikit aja, dan nanti kita masukkan chicken powder. Kita masukkan ya. Nah, Ajinomoto chicken powder ini juga untuk membantu meningkatkan rasa gurih. Betul. Dan warnanya pun tidak membuat berubah. Nice ya. Jadi ini untuk sahabat pro bikin sambal mata. Ini enak sekali kalau kita nanti disajikan bersama dengan ayam betutu gili manuknya. Ini step terakhir untuk kondimen bersama ayam betutu gili manuknya, yaitu pelecing kangkung. Ya, kita udah ada kangkungnya. Di sini penting untuk kangkung kita pastikan bahwa setelah dibersihkan, ini kita potong batangnya ya. Jadi pas kita bersihkan itu, kita pastikan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya ya. Itu supaya lebih bersih ya, istilahnya gitu. Oh, ini jadi, tips juga nih ya. Dan juga ini juga dia membuat dia lebih lunak lebih cepat gitu. Jadi nggak terlalu, kan dia masaknya nggak boleh terlalu lama. Betul, ya. betul. Nanti kita akan belas, kemudian kita juga ada tambahkan toge sedikit, nanti tinggal rendam sama air panas. Ada kacang goreng, ada tomat, cabai keriting, dan cabai rawit. Ya, namanya juga sambal ya, tidak harus pedas. Kita ada terasi, dan ini ada garam. Nanti kita akan juga tambahkan chicken powder. Kita potong-potong, kita akan rebus dulu. Dibelan sebentar, baru kemudian nanti di blender sebentar. Gitu. Oke, kita kasih air, kemudian kita rebus. Jadi hanya dipanaskan aja, ya. Oke. Ini jeruk limaunya. Oke, ini sudah selesai. Ya. Ini berarti nggak perlu sampai terlalu matang, ya? Chef? Nggak perlu. Nah, kita siapkan blendernya, boleh diambil. Ini baru kita masukkan nih terasi yang sudah yang kita masukkan garam. Ya, sama kita bisa tambahkan chicken powder. Ini kita masukkan Ajinomoto chicken extract powder. Ya. Nah, ini berarti cocok ya, Chef, untuk berbagai jenis menu. Ya, jadi bisa sambal tadi kita juga untuk bumbunya tadi ya. Untuk marinasi juga bisa. Untuk marinasi. Bau pedasnya sudah terasa. Ini sampai halus juga ya, Chef? Enggak. Togenya saya siram air panas aja ya, Chef? Langsung? Ya, siram dulu. Cukup ya, Chef? Jadi pelecingnya bisa taruh di atas saja, nggak perlu langsung campur gitu. Nanti biasanya kalau kita punya customernya yang nyampur. Oh iya. Ya. Oke, bisa kita masukkan. Siapkan air es juga. Jadi nanti kita pada saat sudah memasukkan, kita bisa mendinginkan ya secara cepat. Ya, seperti ini kita langsung angkat. Berarti tidak perlu lama-lama ya, Chef? Sampai matang aja ya. Jadi ini kan sudah, kita maunya biar tetap crunchy, tetap nice gitu ya. Wah, warnanya tetap hijaunya bagus. Bagus. Jadi tadi bilang bahwa penting untuk dimasukkan garam, lalu memang harus didinginkan supaya proses memasaknya berhenti. Oke. Wanginya udah enak banget. Nah, untuk sahabat pro bisa lihat, ini ayam betutu gili manuk sudah ready. Ini betutunya memang lebih basah ya dibandingkan dengan betutu yang biasa atau yang dari Ubud ya, yang lebih kering karena dia disekam, masaknya dipanggang disekam. Kalau ini dia dimasak sekaligus dengan bumbu. Dan kita ada daun pisangnya, bisa lihat. Jadi itu juga yang akan membuat dia harum ya. Bisa lihat ya. Aromanya strong sekali ya, Chef? Strong, betul. Dan aroma ayamnya juga tetap terasa. Oke, Chef, ini udah ready semua nih untuk kondimen-kondimennya dari pelecing kangkung, sambal matah, berarti tinggal ayamnya nih, Chef. Jadi kuahnya tuh bisa sajikan terpisah ya. Kuahnya secukupnya ya. Nah, ini juga bisa sih bawang goreng. Oke, sahabat pro, ini dia ayam betutu gili manuk ala Chef Vindex. Wah, dari looks-nya benar-benar mempresentasikan tradisi dan nilai-nilai budaya dari Bali ya, Chef? Nah, betul. Jadi ayam betutu gili manuk ini memang merupakan salah satu dari kuliner Bali, yang dimana kuliner Bali itu banyak sekali terlibat budaya di dalamnya. Nah, mungkin Chef Fajar bisa mencobanya. Jangan lupa kuahnya ya, karena ini khasnya ya dari itu. Yang mungkin kita selalu siapkan kuahnya untuk menjadi tambahan. Jangan lupa pakai nasi. Oh, harus pakai nasi ya, Chef? Ya, karena dia ada kombinasinya ya. Nasi itu membantu juga, dia membuat rempah yang mungkin terlalu strong, tapi menjadi dia menyatu dengan lebih baik. Gitu. Saya langsung coba ya, Chef? Silakan.
Bali banget karena dari rempahnya dan aroma ayamnya tuh tetap strong ya, Chef. Betul. Dengan sambal matahnya ya. Rasanya Bali banget sih, Chef. Iya. Memang jadi perpaduan rasanya jadi menyatu dengan lebih compact ya, kalau kita bilang full body gitu. Ya. Oke Chef Index, terima kasih banyak telah berkunjung ke dapur Ajinomoto Profesional karena hari ini tidak hanya memberikan resep, tips atau trik, tapi benar-benar mengedukasi sahabat pro dalam mengelola bisnis kulinernya. Ya, semoga ya dimana kita di sini mau tadi bagaimana edukasi itu bisa menjadi juga pelestarian budaya ya, supaya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa enjoy dan itu berkelanjutan. Terima kasih juga untuk sahabat pro yang sudah menonton. Sahabat pro bisa menemukan resep lainnya di YouTube Ajinomoto Profesional. Sampai bertemu di konten Asin Mas berikutnya. Bye-bye. Eat well, live well.